Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pecandu layak ditahan atau direhab. Sekarang saya mau ke Jeffrey Tambayong, Ketua Umum Gerakan Mencegah Daripada Mengobati. Silakan. Saya sih selaku Ketua Umum Gerakan Mencegah Daripada Mengobati, Pak Karni, kami selama lebih kurang 7 tahun ini mengadakan pendampingan korban-korban pecandu narkoba. Jadi yang kami lakukan mengadakan pendampingan, mentoring, dan fathering pada pecandu narkoba. Cuma saya mau informasikan saja bahwa anak-anak binaan kami ada yang dari penjara, ada yang dari rehab. Ada yang sudah di penjara, kembali ke penjara lagi, ada yang direhab, kembali ke rehab lagi. Jadi yang kami lakukan sekarang ini, yang kami lihat, doa kami, makanya mimpi kami bersatu menuju Indonesia bersinar itu bukan hanya segala slogan, tapi benar-benar terjadi unity, persatuan. Orang bilang 2015 mimpi kalau Indonesia akan bersinar, bersih narkoba. Sama rasanya kalau dulu kita mau merdeka, akan mimpi untuk Indonesia merdeka. Tapi kalau ada persatuan bisa. Menurut saya yakin itu bisa. Makanya kami GMDM yakin sekali kalau ada persatuan. Karena sekarang ini yang saya harapkan kita renungkan benar-benar, korban narkotika ini dalam minggu lalu saja kami ada 2 orang yang kami makamkan karena akibat narkoba meninggal dunia. 2 orang. Kami nggak tahu tim-tim yang lain lagi bagaimana. Jadi masalah narkotika ini sudah menjadi masalah yang luar biasa. Saya berdoa supaya bapak-bapak atau ibu-ibu terhormat di ruangan ini tidak ada anak-anak yang kena narkoba. Saya berdoa. Amin. Tapi kalau kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang kena narkoba, saya nggak tahu mereka nonton ini bagaimana. Mohon maaf yang tadi kita peributkan segala macam, karena sekarang ini segera kita mengadakan penyelamatan korban-korban penyalahgunaan narkoba ini yang begitu terus berjatuhan, yang banyak melanda anak-anak muda di Indonesia. Makanya saya setuju sekali dengan Pak Syed Api tadi mengatakan para rohaniawan, Pak. Jadi para rohaniawan ini benar-benar, para ustadz, para pendeta itu benar-benar harus benar-benar dilibatkan. Makanya kami berharap dari instansi BNN atau para rohaniawan ini harus dilibatkan untuk mengadakan pembinaan kepada orang-orang pecandu narkoba yang sudah kena. Tadi ada 4,5 juta anak-anak narkoba yang sudah. Pertanyaan saya, Anda lebih pilih pecandu itu direhab atau ditahan? Kalau saya pilih pecandu direhabilitasi, Pak. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah daripada mengobati ini? Kami mengadakan pendampingan untuk mereka, Pak. Jadi kami mengadakan pendampingan untuk korban yang baru kena ataupun korban yang sudah direhab atau sudah di penjara. Kami mengadakan pendampingan mereka. Seperti hari ini kami bawa ada 4 orang mantan pecandu yang kita rehabilitasi mereka, kita adakan pendampingan. Namanya kami mentoring, fathering seumur hidup, Pak. Karena ada orang, kami punya klien sempat dibawa ke Australia, ke Malaysia, sembuh di Malaysia, sembuh di Australia. Tapi sampai di Indonesia, makai lagi, Pak. 2 bulan, 3 bulan, makai lagi. Nah ini kan persoalannya bukan sesederhana yang kita bayangkan dia ini direhabilitasi atau bukan direhabilitasi. Jadi kami berharap untuk setiap warga masyarakat, jangan jadikan korban-korban penyalahgunaan pecandu narkoba ini sebagai musuh, ada stigma yang negatif. Mereka perlu didampingi. Mereka perlu diadakan mentoring dan berapa orang konsultan atau tenaga Anda untuk mendampingi 4 juta para pecandu di Republik ini? Kami sekarang ini punya tim ada sekitar kurang lebih 100 orang, Pak. Dan kami tahu memang belum bisa menjangkau. Bagaimana caranya mengumpulkan massa para pecandu? Seandainya cuma 100, tentu nggak satu persatu didampingi. Ya, kami seperti contoh di kawasan Sudirman Tamrin Blok M, ada Sudirman Community namanya, JUR. Kami mengadakan pendampingan di situ hampir 400 orang. Lalu ada rekan kami mantan pecandu yang sudah insaf, kita adakan di Kemayoran itu ada sekitar 400. Michael Ponelo, kita mengadakan pendampingan para pecandu. Tapi ada nggak kerjasama dengan BNN? Ya, kami kerjasama dengan Pak Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Ada nggak anggota Anda yang Anda serahkan kepada rehabilitasi Lido atau apa yang punya BNN? Beberapa, Pak, kami serahkan itu, Pak. Tapi ada beberapa juga kami jadi tim pendamping dan pemberdayaan untuk memberikan pengingatan kepada para orang tua untuk bahayanya narkotika itu, karena narkotika ini kalau udah kena
sangat-sangat sulit Pak untuk dilepaskan rasa parnonya. Ya, dan sini kan bilang udah diobat di luar negeri aja balik. Ya. Mulai lagi. Ya, betul. Bahkan saya dengar balik tempat dia dulu memakai, Ya. itu seolah-olah tempat bercinta. Jadi kerinduan itu muncul lagi. Iya. Cinta Iya, lama bersemi kembali mungkin itu Bang. Begitu kan? Iya Bang. Apa yang Anda lakukan itu? Ya, kami mengadakan mentoring anak-anak tersebut. Kami mempunyai prinsip gini, kan satu hari menurut data BNN Bang, ada sekitar 50 orang yang meninggal. Data UNDC yang kami dapat, bisa salah bisa benar, tapi kami dapat United Drugs and Crime itu ada sekitar 200.000 per tahun. Jadi hampir 10% kematian pecandu narkoba ada di bangsa kita. Makanya kalau ada 50 orang, kami setiap hari itu membagikan pamflet anti narkoba itu minimal ada 100 sampai 200 orang. Nggak menurut Anda efektif pamflet itu? Ya, menurut saya kalau menurut kami GMDM itu efektif walaupun mungkin hasilnya tidak bisa maksimal karena kami bergerak mungkin kayak seperti Fokan yang tadi Bang Anhar, kami juga terlibat dalamnya. Kami baru organisasi baru ada 25 orang, baru 25 organisasi yang bersatu, tapi minimal udah ada itikat baik kami mau bersatu Bang untuk memerangi perang terhadap penyalahgunaan penyelamatan pengguna narkoba. Baik, Bang Jeffrey, banyak yang udah Anda lakukan. Saya ke Pak Marjuki. Bapak Direktur Bina Kesper apa ini? Kesehatan perawatan Pak. Kesehatan perawatan napi dan tahanan Kemenkumham. Maksudnya di bawah Dirjen Lapas. Tadi ada sinyalemen 70%, 75% napi itu adalah narkoba. Sebagian besar adalah pecandu. Apa yang Bapak lihat dari fakta tersebut? Terima kasih Pak Karni. Sebelumnya barangkali mengoreksi terlebih dahulu. Mungkin tidak mencapai 70%. Secara nasional hari ini kita seluruh narapidana tahanan kita sejumlah 160.000 lebih. Dan diantaranya 58.000 itu adalah narapidana tahanan yang berlatar belakang kasus narkotika. Dari 58.000 itu 23.000 lebih itu pengguna. Dan apa yang dilakukan di dalam itu terhadap pengguna? Beberapa program kita lakukan untuk menangani kawan-kawan kita yang diputus pidana karena menggunakan narkoba. Kita punya program dengan rehabilitasi itu kriminon salah satunya, kemudian metadon, dan juga melalui program rehabilitasi sosial dengan pendekatan terapi community. Itu juga kita lakukan di beberapa lapas-lapas kita yang saat ini kita memiliki lapas khusus narkotika itu sejumlah 17 lapas narkotika. Di lapas-lapas itu kita lakukan program-program rehabilitasi seperti itu yang dalam hal ini tentu bekerja sama dengan berbagai instansi khususnya BNN, Kementerian Kesehatan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang lain yang peduli terhadap teman-teman kita yang sedang di dalam lapas. Itu yang sebagai orang lapas, menurut Pak Marjuki, tepat gak pecandu dimasukin ke lapas? Kalau bicara tentang proses penegakan hukum, tentu saja pemasaran pada posisi terakhir ketika penegakan hukum tapi itu sudah diputuskan. Penegakan hukum itu ada tujuan, ada maksud di situ, ada memori pantuliting di situ. Tepat gak pilihannya itu dimasukkan ke lapas dengan segala apa yang ada di lapas? Jadi kalau kita melihat data tadi, dengan sendirinya memang saya meminjam kata-kata Pak Kepala BNN yang selalu mengatakan ketika ada
pembeli di situ, ada penjual di situ, maka akan terjadi mekanisme jual beli yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ketika kita melihat kondisi saat ini di lapas itu ada pengedar, ada pengguna, dengan sendirinya memang akan terjadi. Yang artinya bahwa penegakan hukum yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan itu tentu saja efektivitasnya bisa dipertanyakan kembali ketika seorang pecandu juga diputus pidana penjara. Apakah kita itu sudah menciptakan pasar narkoba dengan mempertemukan produsen, pengedar, konsumen di satu tempat bersama-sama bertahun-tahun? Tanpa sadar saya lihat pemerintah atau negara ini membuat pasar untuk narkoba. Pak Karni, pertanyaan itu saya pikir sudah sangat sering disampaikan. Menjawabnya memang tidak sederhana. Karena bagi lembaga pemasyarakatan problem itu juga terkait dengan problem overkapasitas misalnya. Ya itu dampak lain aja, ada overkapasitas. Artinya ada dampak lain yang mengikuti overkapasitas. Misalnya dengan banyaknya para penghuni dibandingkan para petugas itu, sehingga pengawasan juga menjadi kurang efektif. Kita secara nasional 160.000 narapidana tahanan, sementara petugas yang mengawasi pengamanan itu hanya 16.000, jadi 1:100. Ya itu dampak lain, tapi yang lebih esensial kita menciptakan pasar di situ, Pak, di mana konsumen bisa bertemu dengan produsen, pengedar di satu tempat. Itu tadi harus kembali kepada proses penegakan hukum itu, pemasaran pada posisi terakhir. Jadi ketika bicara tentang itu tentu bicara dari bagaimana penyidikan. Keselamatan warga adalah konstitusi tertinggi di setiap negara. Nah, keselamatannya nggak ada di situ. Sebagai orang lapas, Bapak tidak melihat diganjil yang dilakukan. Kembali ada persoalan-persoalan yang memang dihadapi oleh lapas selama ini. Seperti halnya ketika sarana prasarana kita untuk mendeteksi peredaran gelap narkotika ke dalam lapas itu yang sangat minim, bahkan tidak ada. Ini juga satu persoalan. Sementara modus operandi mereka semakin hari semakin canggih. Ini problem lapas yang selama ini juga belum tertangani dengan baik. Sehingga hal apa yang disinyalemen atau bahkan fakta yang ada di kita lihat selama ini seringkali juga tidak kita hindari. Karena tadi itu persoalan SDM, baik kualitas maupun kualitas yang kurang, sarana prasarana. Ya itu teknis, Pak, tapi yang lebih substansial yang saya bilang tadi, sampai-sampai negara ini satu-satunya di dunia yang lapasnya punya pabrik narkoba. Saya kira itu satu-satunya, Pak, bisa masuk ke Guinness Book of Record. Saya mau ke Pak Irwanto. Silakan Pak Irwanto sebagai peneliti narkoba. Saya terlibat di dalam mendorong SEMA 2010. Kami aktif sekali tahun 2007 karena evidence based mengatakan bahwa rehabilitasi jauh lebih sangkil dan jauh lebih efektif dibanding pemenjaraan. Kami berterima kasih bahwa pada akhirnya suara-suara akademisi didengarkan sehingga SEMA memang muncul. Nah, persoalannya di dalam undang-undang yang ada saat ini, terlepas apakah undang-undang itu abu-abu atau tidak, menurut saya kecenderungannya adalah dukungan terhadap undang-undang semakin besar. Bahwa ada unsur-unsur penegakan hukum yang masih ragu-ragu. Beberapa hari terakhir ini kelihatannya tinggal satu, yaitu dari kepolisian. Dialog yang sama dilakukan kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, difasilitasi oleh Kemenkes. Kejaksaan pada waktu itu masih ragu-ragu, tapi kejaksaan sudah ada keputusan.
Yang belum ada adalah dari Kapolri. Kalau dari Kapolri sudah ada, saya kira apa yang kita diskusikan hari ini tidak separah seperti apa yang kita lihat. Tetapi karena masih ada keraguan di pihak yang justru paling bersentuhan dengan apakah itu korban atau pelaku, maka sampai hari ini kita masih dilematis di dalam pelaksanaan undang-undang. Yang kedua ingin saya katakan, saya bukan ahli hukum, tetapi kami mengamati bagaimana perubahan perilaku bisa terjadi jika seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu saya tetap pada pendirian bahwa apa yang disebut hukuman itu tadi lagi tidak hukuman pidana, tetapi hukuman yang mendidik, yaitu community service. Itu yang kurang di dalam di dalam kancah penerapan hukum di Indonesia. Seolah-olah rehabilitasi menyelesaikan segala-galanya. Tetapi apa substansi rehabilitasi itu perlu kita bahas. Yang penting saya kira orang-orang seperti Roger dan sebagainya adalah dikembalikan kepada kesadaran sosialnya, kepopuleran, keterampilan dia dan sebagainya yang selama ini dihargai oleh masyarakat, tetapi masyarakat merasa dikhianati pada waktu dia menjadi pecandu. Itu yang harus dipikirkan, bagaimana kemudian mengembalikan itu tanpa harus rugi karena yang bersangkutan mempunyai talents. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai talents kemudian terlibat narkoba di penjara, dan kita rugi segala-galanya karena talentsnya tidak dipergunakan. Waktunya habis hanya untuk nongkrong di penjara. Sedangkan dengan rehabilitasi, selain mendapat perhatian untuk recovery, yang bersangkutan harus setengahnya mungkin dipaksa untuk melayani publik dengan talentsnya itu. Dan saya kira itu penting, karena dengan pelayanan publik, seseorang menjadi merasa lebih humble, bahwa yang orang-orang yang mengagumi saya itu mengorek koceknya untuk membeli tiket dan sebagainya karena hasil kerja keras. Dan saya seharusnya sebagai orang yang mendapatkan rezeki dari industri semacam itu memahami kalau saya berbuat salah, saya tahu bagaimana mengembalikan tanggung jawab saya. Karena tanpa rasa seperti itu, rehabilitasi hanya sekedar rehabilitasi medik doang. Jadi saya harap tanggung jawab sosial itu menjadi bagian dari rehab medik itu sendiri. Baik, Pak. Terhadap sosial, ya. Bapak ikut menyusut surat edaran SEMA? Tidak ikut menyusun, kami ikut memberikan naskah akademik dan sebagainya untuk... Apa ini konsep naskah ekonomi Bapak bahwa orang yang dipidana itu kalau pada satu hari diketemukan pada dia kelompok metamfetamin atau sabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram 8 butir. Artinya dia kalau di atas itu nggak dikelompokkan sebagai pecandu lagi kan. Kelompok heroin 1,8 gram. Ya, itu gramatur yang memang pernah diusulkan oleh kami. Bapak diusulkan belajar dari Eropa, tetapi kemudian kita tahu bahwa gramatur seperti itu tidak bisa dinilai secara sangat objektif. Tetap masih ada area abu-abunya. Tetapi semangatnya saya kira sama, yaitu menyelamatkan pemakai. Tapi Bapak nyadarin nggak bahwa ini bisa menjadi tawar-menawar? Betul. Aja 1,8, kalau di atas 1,8 maka dia dianggap pengedar. Kalau dia punya 8 butir ekstasi, dia pemakai. Kalau 9 berarti dia pengedar. Pada waktu itu Mahkamah Agung mengatakan harus ada alasan yang kuat dan cukup objektif. Oleh karena itulah dicarikan bukti-bukti gramatur yang ada di Eropa, yaitu pemakaian pribadi dengan jumlah tertentu. Ya, tapi Pak, memang betul. Kita punya 8 butir, kita bisa jadi pengedar loh, Pak. Betul. Tapi kita punya 10, kita cuma pemakai. Betul. Kita rehat sejenak.